saudara, hari ini, kemarin malam Iran dibom, saudara ya. Dibom, 100 orang mati, saudara ya. Nah, saudara, waktu Iran dibom, Iran dibom ya, saya kasih ininya ya. Low battery. Please charge. Ya, Putin respon 2 bom meledak Iran, bunuh 100 orang, saudara ya. Sekarang nggak ada yang bertanggung jawab. Tetapi masalah bom mengebom ini kayaknya bukan gayanya Amerika atau gayanya Israel, saudara ya. Kalau orang Israel atau Amerika kalau mau bidik orang satu pasti mati. Ya. Lalu siapa, saudara? Ya mereka sendiri, saudara ya. Mereka bikin sandiwara. Jangankan cuma 100, 3.000 aja disembelih mereka nggak. 3.000 diberondong ya, zamannya Atami kemarin ya, 2 tahun yang lalu ya, waktu Galarua bikin aksi damai bela Atami itu ya. Apa tuh wanita yang pemberani itu, saudara ya. Atamimi masih ahli makrus ya. Apa ya namanya, saya lupa itu ya. Ini. Sebentar ya, saya lupa namanya, Atami ya. Atamini ya. Saya lupa namanya ya. Low battery. Please charge. Amini, Atamini. Saya ingatnya ahli makrus ya, saudara ya. Gara-gara ini ya. Kalau laporannya hanya 500 orang yang meninggal. Enggak, saudara ya. 3.000 orang yang meninggal ya. Setidaknya 3.000 orang yang meninggal ya. Sebetulnya sedikit lagi tumbang itu rezim. Ya, sedikit lagi. Cuman mereka nggak ada yang punya senjata. Kenapa nggak ada yang punya senjata? Wah, itu intelijennya luar biasa, nggak punya senjata. Tidak ada satupun orang Persia itu orang pribuminya Iran ya, saudara ya. Tidak satupun yang punya senjata, saudara. Ya, nah itu masalahnya. Nah, karena mereka tidak punya senjata, ya mereka nggak bisa menggulingkan rezim. Lah, bagaimana bisa ada bom 100 orang? Ya kan? Lawang rakyatnya sendiri aja nggak bisa punya senjata, beda di Indonesia. Kalau bikin pemberontakan langsung ada senjatanya, entah dari mana, pokoknya bisa punya senjata. Ya, bisa punya bom, bisa punya senjata, mudah sekali mengakses senjata itu mudah sekali di Indonesia. Nah, di Iran nggak bisa, saudara. Jangankan senjata, saudara. Anda kalau misalnya ikut kebaktian, ikut ibadah ya, ibadah hari Minggu itu, orang Iran kan tidak bisa, orang Persia asli tidak bisa ibadah di gereja. Yang di Iran ada gereja, tapi hanya untuk orang Armenia. Jadi hari ini kita menjawab orang Armenia dari gereja Ortodoks Armenia, ya gereja Armenia. Kalau ada orang Persia masuk ke sana, langsung bisa dihukum mati dan keluarganya dimiskinkan. Nah, lalu orang-orang ini kan pergi ke Eropa, mereka ibadah di sini, dan orang yang ada di sana, mereka nge-link buka YouTube-nya dengan di mirror, ya, link YouTube-nya di mirror. Kalau mereka ketahuan dan itu bisa kelacak, mereka bisa di penjara, saudara, hanya gara-gara mengakses channel Kristen. Yang begitu saja mereka ketahuan, apalagi kalau mau bawa bom segala macam, nggak mungkin nggak ketahuan. Artinya apa? Artinya ya prosedur pengoboman ini ya yang melewatkan 100 orang lebih ini adalah mereka sendiri yang bikin. Ya, itu gampang ditebak, nggak usah ditanya. Itu mereka sendiri playing victim supaya mereka punya alasan buat meletupkan perang. Nuduh Israel lah, nuduh Amerika lah, pokoknya mereka cari-cari alasan. Sebab kalau Amerika ngebom kan terus misalnya membunuh kemarin jenderalnya si Soleimani itu kan mereka di makamnya Soleimani. Amerika tembak aja langsung pakai drone mati, saudara, si Soleimani.
Nah, ini Low buat apa battery. Amerika Please bunuh 100 charge. orang, buat apa? Nggak ada tujuannya, nggak ada untungnya. Israel buat apa? Israel mau bunuh kemarin itu ahli nuklirnya itu, tembak aja langsung, buas mati saudara ya. Selesai sama Israel. Ya, kemarin ada komandan Hamas, Hizbullah itu yang bergabung sama Hizbullah di Beirut tadi malam itu ya, bunuh, tadi pagi ya, mati. Ya sudah begitu saja saudara, nggak pakai sampai harus tadi ya. Mereka kalau sudah tahu tempatnya, langsung ke situ. Ya, jadi nggak mungkin bahwa penyerangan itu dilakukan oleh orang lain. Pasti ini mereka sendiri yang bikin, mereka yang paling victim, lalu mereka nuduh Amerika lah, Yahudi lah. Inilah awal keruntuhan rezim Islam Iran. Khilafah terakhir, ya, kekhilafan terakhir atau syariat Islam terakhir itu runtuh ya di zamannya Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk tahun 1924, Turki itu saudara ya. Setelah itu Turki jadi Republik Demokrasi. Nah sekarang sama si Erdogan mau dibalikin jadi khilafah lagi. Ya. Tetapi rezim negara Islam ya yang terakhir adalah Iran. Dan nampaknya Iran ini sudah mau selesai. Ya sebentar lagi finish saudara ya. Sebentar lagi rezim Iran ini selesai, finish. Ya. Low battery. Please charge. Nah, itulah saudara ya. Dengan berakhirnya rezim Iran ini, maka sudah. Kemarin saya bilang bahwa Hamas adalah perlawanan terakhir dari Islam. Hamas itu adalah perlawanan terakhir dari Islam, saudara. Ya, tidak akan ada lagi perlawanan dari Islam yang lain. Hamas itu yang terakhir. Kenapa? Alasannya kan hanya membunuh Yahudi, membunuh Nasrani dan Yahudi. Apakah ada negara Kristen di dunia? Hanya Roma, dan Roma nggak pernah ganggu orang Islam. Dia jauh-jauh, bahkan berusaha berbaikan sama orang Islam. Ya, bahkan dengan Israel pun Roma itu membela Islam loh saudara, daripada membela Israel. Ya, itu fakta. Baru Paus Francis yang berkata bahwa Israel berhak membela diri. Itu satu-satunya paus dari sepanjang sejarah kepausan ya dari tahun 300 sampai dengan hari ini saudara yang membela Israel. Baru Paus Francis ini. Ini ajaib saudara. Ini buat saya puzzle ya, si Paus Francis ini siapa nih ya? Karena beberapa gereja karismatik menuduh bahwa Paus Francis ini adalah bagian dari konspirasi teori. Nanti hari Minggu kita bicara konspirasi teori. Ya, saudara, lalu masalahnya di mana, saudara, dengan Paus Low ini? battery. Please Masalahnya charge. Paus ini begitu las asih, ya, begitu dahsyat dampaknya, bisa mendamaikan negara-negara Islam yang berperang, bisa gereja pertama kali di negara yang mayoritas di negara Arab Saudi maksudnya ya adalah Paus Francis ini saudara. Selama 1000 tahun yang pertama kali berhasil mendirikan gereja katedral di Arab Saudi hanya Paus Francis. Ini ajaib, ini Paus ini memang Paus luar biasa. Ya. Saya mau memberikan respect saya. Tetapi kita tetap harus berhati-hati. Mengapa bisa Tuhan pakai Paus ini untuk menjadi jembatan perdamaian dunia, saudara? Ya kan? Nah, itu yang membuat kita harus sangat berhati-hati, ya harus waspada. Bukan waspada orang Katolik, bukan. Buahnya sudah nyata, Anda nggak perlu mencurigai Paus Francis, tapi mewaspadai tanda-tanda zaman. Ya, Paus Francis ini yang kemudian Paus pertama yang mengizinkan, bukan merestui ya, karena mengizinkan pemberkatan LGBT. Bukan merestui di dalam liturgi, nggak boleh liturgi, tetapi sebagai Low bagian battery. bahwa LGBT Please itu charge. diterima oleh gereja Katolik. Beda ya, itu beda. Anda harus tahu makna legalitasnya, saudara ya. Jadi Paus ini artinya ada pengakuan bahwa memang ada LGBT. Ya, ada orang-orang yang menderita LGBT yang menjadi anggota dari gereja Katolik yang harus dipedulikan. Itu maksudnya Paus Francis itu ya. Bukan menjadikan LGBT bagian dari iman Katolik. Ini banyak yang salah saudara ya. Ini orang pendeta-pendeta ini memang
Wah, saya sudah nggak boleh misuh lagi soalnya, saudara ya. Pokoknya kudu dipisui ini pendeta. Nah, itu Anda yang misuh aja, saya nggak boleh misuh lagi. Emang gitu, saudara ya. Mau pendeta ini kudu dipisui, saudara ya. Memfitnah-fitnah Paus Francis. Kalau saya mah dari dulu saya bilang ini Paus, dari pertama kali Paus Francis ditahbiskan, saya kaget dengan orang ini. Jibril ngasih tahu saya, saudara ya. Ini orang luar biasa. Satu-satunya Paus, satu-satunya kardinal ya yang pergi ke kantornya naik bis. Ini cuman Paus Francis. Satu-satunya kardinal di dunia yang kalau pergi ke kantor naik bis. Ajaib ini orang, saudara ya. Lalu ya itu tadi ya, bikin menjadi fitnahan banyak hal. Nah, lanjut saudara, kita masih dalam tema. Jadi, ya, Islam ini akan menjadi Iran ini Low adalah battery. pertaruhan. Please Ulang ya. charge. Nah, saya bagi dua ya. Saya bagi dua, saudara. Hamas, kemarin kan saya bilang Hamas adalah sebuah institusi ya, atau organisasi ya, perlawanan terakhir. Mengapa? Karena lawannya yang dilawan adalah Yahudi. Mengapa bukan lawan Kristen? Karena nggak ada negara Kristen di dunia. Anda cari negara Kristen nggak ada. Vatikan itu bukan negara Kristen, saudara. Ya, itu seperti Badan Otorita Batam di dalam Italia, itu ada negara dalam negara. Itu negara, bukan negara agama. Tetapi itu memang sebuah kota yang didedikasikan untuk mengorganisir kegiatan aktivitas Katolik, gereja Katolik. Low battery. Ya, Please jadi itu ada di charge. dalam negara Italia, di dalamnya ada Vatikan, di dalam Italia ada kota Roma, dan di dalamnya ada Vatikan. Nah, Vatikan itulah yang menjadi sebuah kota, sebuah area untuk mengorganisir aktivitas gereja Katolik di seluruh dunia. Ya, jadi itu bukan negara Kristen. Italia bukan negara Kristen, ya. Itu adalah negara demokrasi. Bukan negara agama. Ya, bahkan kemarin Perdana Menteri Spanyol itu ya, waktu mau ditahbiskan, dia tidak disumpah pakai Bible loh. Nah, saya ateis. Saya ateis, ngapain sumpah saya pakai Bible? Ya, pakai Alkitab, nggak disumpah pakai Alkitab karena dia ateis. Ya. Jadi sudah nggak ada, negara Kristen itu memang sudah nggak ada, ya. Terjadi sejak zaman sejak mulai zaman abad pencerahan. Jadi udah nggak ada, sudah dipisahkan. Ya, sekularisme. Ya, itu yang Anda ikut kelas evangelis nanti diajarin. Jadi sekarang yang menjadi musuh dari Islam ya bukan orang Kristen. Ya, kecuali di Indonesia, karena orang Yahudinya nggak ada yang dimusuhi orang Kristen di Indonesia. Jadi orang Yahudi yang dimusuhin. Ya, tuh. Lalu Iran adalah Low battery. negara Please charge. Islam terakhir. Ya, negara Islam. Indonesia secara de jure bukan negara Islam. Tetapi gara-gara ini dan gara-gara ini, maka karena ini terakhir, ya Anda lihat ya, Iran sebentar lagi runtuh, itu si Pahlavi, Syahrial Pahlavi itu sudah mulai diorbitkan di Amerika, saudara. Anda lihat 2 bulan terakhir ini, berita-berita tentang Syahrial Pahlavi, pangerannya Iran, ya. Itu akan membawa demokrasi di Iran. Itu nanti akan dipakai jadi bonekanya Amerika buat menggantikan Khomeini, ya rezim Khomeini ini ya. Ini tamat. Pindahnya ke Indonesia, mampus dah kalian.
ya kan? Hamasnya jadi Mujahidin Indonesia, ya, republiknya jadi Republik Islam Indonesia, itu masalahnya. Karena habis Indonesia berharap bisa menjadi khilafah terakhir. Low Ya, battery. jangan-jangan Please nanti charge. Al-Masih Al-Dajjal munculnya dari Indonesia. Jangan-jangan Imam Mahdi nanti datangnya dari Indonesia lagi, saudara ya. Imam Mahdi itu si Habib Rizik itu Imam Mahdi. Bisa jadi, saudara kan? Ya, kita nggak tahu. Atau tiba-tiba si Abdul Somad atau si Donditan atau si Kainama, ya kan? Kan harus murtadin. Antikris itu harus dari orang Kristen yang murtad jadi Islam, saudara. Syaratnya itu, ya. Antikristus, ya, atau Al-Masih itu, Al-Masihnya orang apa Al-Masih? Imam Mahdi. Antikristusnya kita itu sama dengan Imam Mahdinya Islam. Itu harus berasal dari orang Kristen yang murtad. Karena Muhammad adalah orang Kristen yang murtad. Tidak ada bukti Muhammad itu dari lahir cepat beragama Islam. Tidak ada buktinya. Ya, tidak ada bukti bahwa suku Quraisy itu adalah menyembah kepada Allah SWT Islam. Tidak ada bukti. Kemarin kita sudah belajar, ya. Nah, kita masuk ya. Nggak pakai lama, saudara ya. Pur terus langsung. Mana nih? Low battery. Please charge. 1, tidak ada bukti ya bahwa Muhammad terlahir Islam. Nggak ada buktinya. Dan dia nggak disunat juga. Ya. 2, tidak ada bukti bahwa suku Quraisy menyembah Allah Islam. Ya, nggak ada buktinya, saudara ya. Tidak ada bukti bahwa Muhammad terlahir Islam, tidak ada bukti bahwa suku Quraisy menyembah Allah Islam. 2, Muhammad menikah dengan Khadijah cara Kristen. Karena walinya adalah pendeta Warakah, seorang Kristen dalam Al-Bukhari, ya, seorang Kristen. Jadi karena dia bukan Islam Low dan battery. dia adalah Kristen, Please charge. maka yang ketiga, saudara. Kemudian Muhammad murtad dari Kristen. Maka disebutlah antikristus. Jadi Muhammad itulah antikristus, ya, cikal bakal lahirnya antikristus, ada dalam Wahyu 13. Nah, maka nanti di akhir zaman antikristusnya kita adalah Imam Mahdi yang ditunggu Muhammad. Muhammad berkata, tiada Imam Mahdi. Imam Mahdi itu dari keturunanku, berkening lebar, berkulit putih, berhidung mancung. Katanya Muhammad ya. Imam Mahdi itu dari keturunannya Muhammad, ya, dari yang dia orang Kristen yang murtad jadi Islam, saudara. Kita nggak tahu siapa. Hati-hati pokoknya ya. Dia pasti orang Kristen, nanti dia akan murtad. Ya. Jadi Imam Mahdinya Islam itu adalah antikristusnya kita. Ya. Begitu ya. Wah, ini serem sekali, saudara. Kalau Anda mengerti ini, Anda tidak akan digoyang-goyang lagi. Tenang. Tenang aja, saudara. Nanti hari Minggu kita cerita tentang teori konspirasi Freemason segala macam ya. Waduh, gereja-gereja ini keracunan si pendeta David Supangat semua itu ya. Salah, saudara. Saya banyak kenal orang Freemason di sini soalnya.
Wah, saya si Paul anggota Freemason, wah gundulmu peang. Bukan, saudara ya. Bukan ya, saudara ya. Jadi, atas fakta ini, ya, ketiga bukti ini, maka saya tadi berkata bahwa Imam Mahdi Islam sama dengan antikristus dalam Kristen. Nah, Imam Mahdinya Islam itu sama dengan antikristus dalam Kristen. Nah, kita tarik saudara ke Indonesia. Bagaimana dengan Indonistan, saudara ya? Di Indonistan, Indonesia ini berusaha mengambil alih tanggung jawab Islam dunia ke badan dan negaranya. Maka Islam itu akan ditarik dari Arab yang sudah membuang Islam. Arab ini kan sudah membuang Islam. Akan ditarik ke Indonesia, saudara, ideologi Islamnya itu. Low Oleh battery. si Please Ganjar charge. dan Mahfud MD. Anies walaupun Arab, dia kalah pengaruh, saudara. Ya, dia kalah. Ya, tapi si Ganjar dan Mahfud MD ini, walaupun tetap ada peluang Anies menang ya, karena Anies itu penuh dengan kejutan, saudara ya, penuh dengan kelicikan, bisa tiba-tiba nyalep di tikungan. Ya kan, sekarang di atas kertas Prabowo. Ya, kalau kemarin saya bilang, kalau Prabowo, dia terang-terangan support Israel dan Palestina, bukan salah satu ya, tapi berdiri di tengah, dan lalu bilang kita buka hubungan diplomatik, kalau saya jadi presiden, dia bilang sama Israel, kita akan buka. Maka Prabowo menang, saudara. Prabowo akan menang. Indonesia akan lolos. Indonesia akan lolos. Tapi Papua akan menderita sekali. Aduh, karena bayarannya kan Papua. Prabowo menang harus ada yang bayarnya. Semua di Indonesia itu politik udah bayar. Bayarnya pakai mana? Ya pakai Papua, nggak ada lagi. Kasihan Papua, saudara. Serba salah. Saya tidak akan memberikan apa ya, janji-janji manis ya, saudara ya. Pokoknya tak kasih tahu, kalau Prabowo menang, Papua tambah susah. Saya kasih tahu Anda. Ya, kalau Ganjar yang menang, kalau Anies yang menang, kalian langsung jadi khilafah di negara Islam. Ya, kalau Ganjar yang menang, kalian akan jadi negara demokrasi Islam. Tetapi kalian tidak akan bisa minta suaka karena kalian demokrasi. Si Ganjar ini akan munafik. Keluar, kami demokrasi, kami belajarlah pluralisme dari kami segala macam, Pancasila segala macam jualannya. Tapi ya di dalamnya kacau semua. Ya, dan kamu nggak bisa minta suaka karena nggak ada dasarnya buat minta suaka. Rusuh, itu kan kamu demokrasi, ya kamu harus belajar ikut aturannya Indonesia. Itu yang terjadi, saudara. Dan sekarang Belanda itu sudah mulai mempersulit orang Indonesia masuk loh, saudara. Nggak kayak dulu loh. Zaman saya masih gampang, bikin visa merem, saudara ya. Setahun setelah saya, bikin visa itu Anda yang biasanya kasih 5 tahun, cuma dikasih 3 bulan sekarang. Dulu kalau bikin visa, asal Anda sudah 2 kali pergi, Anda langsung dikasih 5 tahun. Sekarang nggak bisa. Dan Anda ditarik. Apakah Imam Mahdi akan muncul dari Indonesia, saudara? Ini hanya fantasi liar saya, tapi enggak. Imam Mahdi tetap akan muncul dari Mesopotamia. Antikristus itu akan muncul dari Mesopotamia, saudara ya. Tetap akan muncul dari Babel. Karena di Babel itulah pertaruhan segala sesuatu. Ya, di Babel itu semuanya ya, antikristus, sejarah antikristus di dalam buku saya Khilafah Terakhir, ya. Nah ini ya saudara ya. Kita lihat
Pola dominasi dunia oleh Babel, ya. Abad 35 atau tahun 3500 sebelum Masehi, ada sebuah kota namanya Erech, ya. Erech ini adalah zamannya Sumerian kuno. Erech itulah yang kemudian jadi kata Irak, ya. Dan kita mendengar kata bangsa raksasa atau Nephilim, ya. Bukan orang yang raksasa tinggi-tinggi besar, bukan, saudara, bukan ya, bukan. Abad ke-21 atau 2100 sebelum Masehi, Babel lama, Old Ancient Babylonia ada di Irak, yaitu Nimrod. Ya, dia bikin menara Babel di Erech. Lalu abad ke-7 sebelum Masehi ada Babilonia baru, Neo Babilonia, yaitu zamannya bapaknya Nebukadnezar, ya, Nabupalasar, ya, dan Nebukadnezar, ya, saudara ya. Lalu zamannya 7 Masehi, abad ke-7 Masehi, Islam di Irak, bukan di Mekah ya, saudara ya. Kelahiran Islam itu ada di ini, di Mesopotamia. Khilafah terakhir Bani Abbasid, Khilafah Abbasid, kok khilafah terakhir, Khilafah Abbasid itulah yang mempopulerkan Islam. Makanya dia bisa berkuasa kemana-mana. Ya, karena dia mengambil kisah Yahudi dan kisah Kristen. Ya, caranya begitu, dia ngambil hati, dia membuat, mendaratkan ya ideologinya itu mengambil hati orang Kristen dengan orang Yahudi. Abad ke-21, nah nanti akan lahir di Irak, selalu di Irak, saudara. Jaraknya selalu 14 abad. Ya, ini sudah kita bahas bolak-balik. Oke, sampai sini. Nah, kalau kita sudah membahas ini, saudara ya, lalu mengapa ya orang Yahudi tidak mau jadi Islam? Kalau orang Yahudi tidak mau jadi Kristen sudah kita bahas dulu ya. Tapi sekarang mengapa orang Yahudi tidak mau jadi Islam? Karena orang Yahudi ini tahu, saudara, Islam ini ya yang akan menjadi kedatangan kunci datangnya Mesiasnya Yahudi. Mereka tidak mau jadi Islam. Karena Islam ini adalah laknatnya, ya, sebuah laknat bagi orang Yahudi, saudara. Ya, oke, sampai sini dulu. Nanti saya lanjutkan ya. Tapi Anda yang mau berapologetika, Anda mau bertanya jawab juga boleh. Ini adalah tema apologetika Kristen. Anda boleh tanya jawab. Bisa raisen ya. Sebentar ya. Temanya tidak harus selalu ini ya saudara ya. Kita pokoknya berapologetika. Ini saya cuma kasih tema besar supaya kita ngomong ngalor ngidul. Ngalor ngidul ada ininya ya, ada arahnya ya. Mana nih? Sebentar. Oh, Ben Alexander. Yang biasa open cam saya jadikan co-host saudara ya supaya nih. Oke. Yang mau ini boleh mulai resen ya saudara ya. Saya sambil mau ambil ini ya, mau ambilkan ini ya. Bentar. Bentar ya. Agios ya. Sebentar.
Saya mau tampilkan ke Anda. Islam menurut Talmud, saudara ya. Menurut Maimonides tentunya ya. Ini di dalam Sefaria ada artikel ya. Ya dalam Sanhedrin ini ya. Guru-guru kita, rabai-rabai kita ya mengajarkan sejak kematian nabi terakhir dari Israel yaitu Hagai, Zakaria, Maleaki. Jadi nabi terakhirnya orang Yahudi itu adalah Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Ya, nabi terakhir. Bukan Muhammad. Bukan juga Yohanes Pembaptis, saudara ya. Bukan ya. Roh Kudus meninggalkan Israel. Ya. Tapi mereka masih bisa menggunakan Bat-Kol. Ya. Suatu ketika mereka mengadakan pertemuan di kamar atas di rumahnya Guria di Yeriko, ya, Bat-Kol ya datang from heaven saying there is no one among you, ada satupun dari kamu ya yang layak ya supaya Sekinah kemuliaan Tuhan itu turun atasmu seperti Moshe Rabbeinu ya, seperti Moshe Rabbeinu ya, seperti Musa seperti, jadi hanya Musa yang punya Sekinah glory, itu hanya Musa ya, but his generation does not merit it, tapi setelah itu nggak ada lagi ya. Nah, ini perkataan ini, the six present set their eyes upon Hillel the elder. Hillel ini adalah kakeknya Gamaliel, gurunya Rasul Paulus, saudara. Ya. The pious, the humble, the disciple of Ezra. Ya, lalu Hillel ini adalah muridnya Ezra. Ya, muridnya Ezra yang sangat tulus katanya ya. Jadi Hillel ini kakeknya Gamaliel. Gamaliel ini adalah gurunya Rasul Paulus, seorang Sanhedrin, saudara ya. Seorang ketua dari Nasi, ya, ketua dari, bukan Nazi ya, tapi Nasi. Nasi itu adalah seorang Nasi dari Sanhedrin, artinya Nasi itu adalah pemimpin dari Sanhedrin. Ya, lalu dia cerita ya, Muhammad dan orang Yahudi. Ya, in the course of Muhammad's proselytizing in Mecca, he initially viewed Christian and Jews, both of whom he referred to as the people of the book, ahli kitab. Setelah Muhammad proselit, artinya dulu sebelumnya dia pagan. Lalu dia proselit. Proselit di Mekah, saudara ya. Jadi tadi ya, tidak ada bukti suku Quraisy itu menyembah Allah Islam. Tidak ada bukti bahwa Muhammad itu terlahir Islam, saudara. Ya. Jadi dia pertama kali waktu menikah sama Khadijah, dia Kristen dulu. Dia dibilang proselit. Lalu menganggap setelah dia jadi Kristen dengan Khadijah, dia jadi nabi, ngangkat diri jadi nabi. Lalu dia menganggap bahwa asal muasalnya dia menghormati orang Yahudi dan orang Kristen sebagai ahli kitab. Ya, lalu 10 tahun setelah wahyu pertama di Gunung Hira, karena Gua Hira itu ada di atas gunung ya. Ya, delegation consisting of the representative of 12 important clans of Medina, ada delegasi dari 12 perwakilan di Medina ya, melindungi Muhammad. Ya, karena waktu itu Muhammad hilang, saudara, kabur, mau dibunuh sama orang Quraisy. Jadi Muhammad kabur itu 2 kali, saudara ya, jadi DPO 2 kali. Pertama dia kabur ke Ethiopia, dilindungi sama Raja Kristen, kemudian dia balik lagi, masih berbuat penistaan agama lagi, kabur lagi ke Medina, lalu dilindungi oleh 12 klan, ya, orang Yahudi yang di Medina. Ya, physically protect Muhammad, ya, secara fisik melindungi Muhammad dan mengundangnya sebagai netral outsider to Medina, sebagai outsider yang netral untuk melayani sebagai chief arbitrator, saudara. Oke, Muhammad, kamu sini aja untuk jadi administratornya kita. Kurang baik apa, saudara ya?
sudah dilindungi, dikasih gawean, saudara. Ya, which had been fighting with each other for around 100 years and was in need of an authority. Ya. Lalu Muhammad mulai mempengaruhi orang-orang itu sehingga orang-orang Madinah banyak yang convert, ya, of the Meccan immigrants, particularly pagan and polytheist tribes. But there were fewer Jewish convert. Hanya sedikit orang Yahudi yang convert. Orang-orang Yahudi menolak Muhammad sebagai nabi, ya, karena Muhammad mengklaim dirinya adalah nabi, ya, dan bahkan berargumentasi, ya, bahwa beberapa ayat bahwa isi dari Al-Quran itu berkontradiksi dengan Torah. Ini ditulis di zamannya Talmud, di zamannya Muhammad. Jadi kisah ini, Talmud ini kan ditulis di zamannya Muhammad, di zaman tahun 700-an, zamannya Abbasiyah. Sudah dikasih tahu, orang Yahudi itu nggak mau sama Muhammad. Ada yang terpengaruh, yang goblok, ya. Tetapi pada umumnya nggak mau, karena mereka sudah tahu yang Muhammad ngomong itu ngapusi kabeh, saudara. Nggak ada. Ini yang ngomong Talmud loh, saudara, ya. Ya, their opposition was due to political as well as religious reasons, as many Jews in Medina had close links with Abdullah bin Ubay, ya, who was partial to Jews and would have been Medina's prince if not for Muhammad's arrival. Lalu Mark Cohen as that Muhammad appeared centuries after the cessation of biblical prophecy and couched his message in verbiage foreign to Judaism both in format and rhetoric. Ya, kalau ini ngambil dari Wikipedia tadi dia kasih ininya, ya. Nah, dia, saudara, ya, di dalam Judaism nabi-nabi, ya, attain highest degree of holiness, scholarship, and closeness to God, and set standards of human perfection. Ya, the Talmud reports bahwa nabi-nabi itu orang yang dekat dengan Tuhan. Dan dia apa, saudara? Scholarship. Dia adalah seorang pelajar-pelajar. Semua nabi di dalam Yudaisme adalah seorang scholars, ya, berpendidikan, ya. Ada kedekatan dengan Allah dan mereka punya kehidupan yang baik. Ya, Talmud menceritakan that there were more than 1 million prophet. Ada banyak nabi, ada lebih dari 1 juta nabi, saudara, ya. But most of the prophets conveyed messages that were intended solely for their own generation and were not reported in the scripture. Jadi banyak nabi, saudara, ya. Ada banyak sekali nabi di dunia ini. Bukan cuma 25, saudara, ya. Bukan cuma 4.000, banyak. Bahkan zamannya Elia aja ada berapa nabi, ada berapa ribu nabi itu, ya. Zamannya Elia itu, ya. Ada berapa ribu nabi itu yang diselamatkan sama Elia. Ya. Jadi Muhammad, nah ini, ya, langsung lompat, ya. Tadi contohnya Yunus itu buat Niniwe itu, ya, contohnya gitu. Ini ada banyak sekali nabi intinya, ya. Nah, lalu saudara, di dalam in the Middle Age, it was common. Middle Age itu dari tahun 500 sampai tahun 1500, ya. Itu namanya Middle Age. It was common for Jewish writers to claim that Muhammad was a ha-meshugah, atau orang edan, saudara. Muhammad itu bagi orang Yahudi, Muhammad itu adalah wong edan, saudara. Nah, ini penting, saudara, ya. Anda bisa lihat di Sefaria, ya. Lalu Maimonides, jadi satu, Muhammad bagi orang Yahudi itu Muhammad itu wong edan. Ya. Kurang ini tuh, terlalu tebal. Lalu Maimonides berkata, ya, Maimonides itu kan yang disanjung-sanjung sama si Profesor Emeritus Menahem Ali, saudara, ya. Ya, adalah nabi palsu dan wong edan, saudara, ya. Ya. Nabi palsu dan wong edan, saudara. Ini paling penting nih.
False prophet sama Jaime Suga, insan men. Yang bilang Maimonides, saudara. Ya, nah, dan dia itu hanya mengkopi dari Yesus. Ya, Muhammad itu hanya mengkopi dari Yesus, pura-pura jadi Yesus, pretend. Itulah yang Yesus berkata. Kalau ada orang ngaku-ngaku aku, ya, kalau ada orang ngaku-ngaku, Mesias ada di sini, bilik di padang gurun, bilik di gurun, ya, Matius 24 ya. Janganlah kamu pergi ke sana. Dia ada di bilik di padang gurun. Maimonides sudah mengingatkan, Muhammad itu tiruannya Yesus loh. Ya, copycat. Muhammad itu duplikat, palsu. Yesus palsu. Yesus sudah mengingatkan, Maimonides di dalam hikmatnya, Maimonides orang pintar sekali saudara ya. Walaupun dia tidak suka sama orang Kristen, tapi begitu dia ngeliat Muhammad, wah nggak beda sama Yesus nih. Dia apa? Bukan nggak beda apa? Wah ini mau ikut-ikut Yesus, kok nggak beda? Ini nabi palsu nih. Dia mau ikut-ikut Yesus, ya. Dia mau ikut-ikut Yesus. Maimonides ini mengatakan ya bahwa Islam itu adalah avodasara, saudara. Ya, ini udah pernah kita bahas ya. Avodasara itu adalah ibadah yang sesat. Ya, karena dia kiblatnya ke batu, ke Mekah. Nah, ini dibilang avodasara. Ya, udah pernah kita bahas. Jadi begitu Maimonides ini kan lahir sekitar tahun 1100, saudara ya. Maimonides itu dia lihat semua, dan hadits itu baru ada tahun 1000, saudara ya. Jadi cerita-cerita Muhammad itu baru beken itu ya tahun 1000, sebelumnya nggak ada cerita-cerita Muhammad ya yang terkenal begitu, kitab-kitabnya semuanya, artikel-artikelnya. Jadi baru tahu ya orang-orang ya zaman itu. Kemudian si Maimonides bilang, wah ini mah tiruannya Yesus ini, bohong-bohongan ini. Dia bilang begitu ya. Ini mah tiruannya Yesus. Makanya orang Yahudi nggak mau jadi Islam. Satu, ini nabi palsu, ya, ngangkat diri sendiri jadi nabi. Kedua, ini orang sakit jiwa, kesurupan. Ketiga, dia inilah yang dimaksud oleh Yesus sebagai Mesias palsu, ya, emulated Yesus, ya kan? Karena dia seorang Kristen kan, Muhammad artinya kan, tadi kan, namanya disebut his precursor, ya kan? Pakai his, pakai proper name, ya kan? Wah, ini mah ikut-ikut nih katanya ya. Itulah sebabnya orang Yahudi tidak pernah akan mau jadi orang Islam. Apalagi kiblatnya diganti jadi ke Mekah. Nah, mahulah tempat sucinya orang Yahudi di Yerusalem. Disuruh ke Mekah. Untung orang Yahudi nggak mau jadi Islam. Kalau jadi Islam nggak akan ada negara Israel hari ini. Kalau orang Yahudi sampai jadi Islam, tidak akan pernah ada negara Israel hari ini, saudara. Kalau orang Yahudi jadi Islam, ya, maka orang-orang Yahudi ini akan punah, hilang habis, ya, habis. Kalau Anda tanya, ya, orang Anatolia itu nggak ada, sudah lenyap, saudara. Ya. Hampir seluruh dunia itu diislamkan, diarabkan, suruh pakai bahasa Arab semua. Lenyap, saudara. Nggak akan ada negara Israel. Bentar ya. Hai, saya mouse-nya rusak ini jangan-jangan ya. Ya, terima kasih Rosa Mawar, Amerika. God bless you. Jangan lupa nyawer Nabi Koboy, saudara ya. Iya dong, nyawer dong. Kamu kalau nyawer, kamu nge-like enggak, nyawer kagak. Wah, kelewatan kamu, saudara ya. Ini ilmu cuman ada di sini, kamu cari di mana-mana nggak ada nih.
Ya, ya. Jangan lupa nyawer Nabi engkoh Nabi Koboy. Oke, sudah ya. Wah, seru ya, saudara ya. Mamat dikuliti sejarahnya, kadrun kejang-kejang, kakak bisa ngibul lagi. Ini udah bisa lah. Apa? Mau gimana? Mau cerita apa lagi sama saya, saudara? Ya, itulah sebabnya, ya, apa yang terjadi di Israel itu adalah sebuah gambaran. Kalau kamu mempelajari tentang Israel, ya kamu akan mengerti seperti saya, kamu akan mengerti, saudara, bahwa orang-orang Yahudi ini adalah tanda zaman. Rahasia akhir zaman itu yang pegang mereka, saudara, bukan kita, bukan orang Kristen. Rahasia akhir zaman itu yang pegang itu orang Yahudi. Orang Kristen punya rahasia keselamatan. Orang Yahudi punya rahasia akhir zaman. Itu masalahnya. Ya. Jadi kamu tidak bisa lepas dari orang Yahudi, orang Kristen ini. Tetapi kamu tidak perlu jadi orang Yahudi karena kamu bukan orang Yahudi. Ya. Kita dicangkokkan kepada keselamatan itu hanya karena nama Yesus, saudara. Jadi nggak usah sok-sokan Yahudi lagi. Ya. Saya tidak akan masuk ke sosial politik Indonesia, saudara. Saya hanya cerita tentang apologetikanya ya. Nah, di Indonesia ini ada sebuah kristenisasi ya yang dibiayai negara. Dalam hal ini adalah Wapres Indonesia ya, si Ma'ruf Amin ya. Makanya MUI kemarin kan kasih sertifikat, kasih apa ya, ke Mualaf Center, ke Abdullah Wasian, ke Kainama, pokoknya sini tukang ngapusi itu semua, ya, sertifikat, ya atau piagam ya, saya lupa ya. Piagam. Maksudnya Islamisasi, Pak Po? Kok kristenisasi? Ya, untuk Kristen Islamisasi, sorry ya. Ya, Islamisasi. Benar ya. Bukan pendakwa ya, tapi apologet ya. Untuk kristolog. Ya, diklat ini ya. Ada banyak sekali ya. Kalau nggak salah Agustan termasuk ya. Ini adalah tukang ngapusi semua nih saudara ya. Lembaga dakwah khusus ya. MUI, menggunakan diklat nasional. Itu nanti ada Edi Prayitno, ada siapa lagi udah terima semua ya. Semua dari Mualaf Center, dari Abdullah Wasian. Pokoknya dari para kristolog Islam ini saudara ya. Jadi ada, sorry ya, tadi ya. Sorry Pak Andi, terima kasih. Bukan kristenisasi maksudnya ya, tetapi adalah Islamisasi, sorry ya, ada Islamisasi ya yang dibiayai negara ya, dalam hal ini adalah Ma'ruf Amin, MUI alias Wapres ya saudara ya. Nah, mereka melakukan ini bukan dengan cara berbuat kebaikan saudara, tetapi dengan cara membuat dusta dan hoaks. Lalu orang-orang Kristen yang melakukan serangan terhadap Islam di penjara semua. Apapun serangannya, pokoknya kamu singgung Islam, kamu masuk penjara. Makanya nanti di dalam menjawab mualaf ini, Anda nggak usah singgung-singgung Islam. Ya, biar saya saja. Ya, Anda nanya saja, nanti saya yang jawab. Tapi Anda bisa membahas tentang kekristenan saja. Ya, Anda jangan lagi cerita-cerita tentang Islam. Saudara, percaya saya, kamu tidak perlu singgung-singgung Islam untuk kamu menangkan jiwa.
Di YouTube kita ini sudah ratusan orang kita menangkan di baptis, saudara. Ya, di YouTube ini sudah ratusan orang sudah kita menangkan. Ya, saudara ya. Jadi nggak perlu Anda cari-cari ya tentang Islam, nggak perlu, saudara. Untuk menjawab Islam tentang Alkitab kita, belajar Alkitab dengan baik. Itulah sebabnya kita ada kelas apologetik, kelas evangelis. Semua pertanyaan Anda ya kita tanyakan di sini umum. Nanti yang di kelas apologetik adalah yang sesuai tema saja. Ya, supaya jangan buang waktu. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang seputar apa kainama, donditan ya, tukang-tukang ngapusi semua itu ya, Anda nanyanya di sini. Tanyakan. Nanti kalau ada kaitannya dengan Islam saya jelaskan. Kayak kemarin kan dari Al-Baqarah itu kan, Al-Baqarah 240 sampai 251 itu kan, ternyata ceritanya itu diambil dari campur aduk, dari ceritanya Saul, dari ceritanya Gideon, dari ceritanya campur aduk nak karu-karuan jadi tempe pongkrak ya saudara ya. Makanya ditangkap semua ya, semua orang kamu singgung Islam langsung tangkap, karena itu memang sudah dibiayai oleh negara. Dan sudah diorganisir, sudah sedemikian rupa dikondisikan, kamu singgung Islam apapun, pokoknya masuk penjara kamu, saudara. Ya, itu masalahnya. Bentar. Ini ada yang bilang, ternyata dibohongin bikin orang ketagihan. Iya, saudara. Kamu kalau sudah biasa dibohongin, lalu kamu dikasih tahu yang benar, kamu akan marah, saudara. Pasti. Kamu kalau biasa dibohongin, dikasih tahu yang benar pasti marah. Kamu dari kecil dikasih tahu, ya, ini Ben Alexander, ya, misalnya ada anak namanya Mikael, ya. Mike, itu Ben Alexander itu ayahmu. Dari kecil dikasih tahu, suatu ketika kamu 17 tahun, tetangganya ngomong, Ben Alexander itu bukan ayahmu. Ayahmu itu tuh, yang kemarin Freddy Budiman itu yang ditembak mati. Oh, ngamuk dia, saudara. Kamu bisa dibacok, kamu ngasih tahu. Bisa dibacok kamu. Kamu menghina ya, kamu menghina ayah saya, kamu tak bacok kamu. Bisa dibacok, saudara, gara-gara kamu ngasih tahu bahwa Freddy Budiman itu ternyata ayahmu. Bukan Ben Alexander yang baik hati itu. Jangan barangan loh, itu udah kejadian, udah masuk orang bolak-balik, saudara ya. Dikira menghina. Saya udah pernah kejadian, ya, ada yang kita baptis di Surabaya, ya, orangnya sampai murtad ya saudara ya. Jadi kecil dikasih tahu itu ayahmu. Terus ayahnya ini baik sama dia, sayang sekali, dia anak tunggal di situ, ya, terus tiba-tiba cerai, ini ayah ibunya cerai, tapi dia masih tetap baik sama dua-duanya. Terus satu ketika dikasih tahu, ayahmu ternyata orang yang sangat miskin sekali di desa sana. Disamperin saudara, dicari benar-benar dilacak. Langsung dia kayak orang sakit jiwa saudara. Namanya saya lupa bipolar atau apa dia itu ya, kena penyakit bipolar, emosinya terganggu, terus narsistik. Dia cerita sama saya, Pak saya harus minum obat Pak. Goncang lah. Dalam hati saya, bagus kamu nggak bacok orang. Kalau yang ngasih tahu kamu bacok, pusing saya. Ngurusin kamu, waktu itu saya masih di Indonesia ya. Untung yang ngasih tahu kamu nggak bacok. Dianya yang goncang saudara ya, hancur ya. Bapaknya ternyata orang miskin sekali. Pokoknya miskin sekali ya. Terus saya bilang sama dia, ya kamu sekarang harus bikin baik sama ayahmu yang miskin itu. Tapi kenapa saya dibuang? Kita nggak tahu, kamu ada banyak yang kita nggak bisa cerita. Oke, kamu terima dulu kenyataan. Tapi karena dia waktu itu masih emosional ya. Terus saya nggak punya banyak waktu. Waktu saya udah berangkat kemari, ya kemudian sampai dia ada gonjang imannya saudara ya. Gonjang imannya dan sakit jiwa itu tadi. Dia sampai minum obat. Terus saya hubungin nggak mau ya, nggak ditelepon. Ya pertama masih mau, terus nggak dijawab WhatsApp-nya. Terus sudah nggak pernah kontak lagi ya saudara ya. Dia nggak saya kontak juga nggak pernah mau diangkat. Ya sudah, kalau kan tanggung jawab saya lagi, saya sudah telepon dia, saya sudah hubungin dia, ya kan. Kalau saya mah kalau orang sudah nggak telepon saya mah udah bukan urusan saya saudara ya.
Bukan saya. Anda telepon saya kalau saya nggak bisa, kalau saya sibuk, ya. Tapi kalau kita nggak pernah berhubungan, tiba-tiba cuma halo apa kabar, ya biasanya nggak saya jawab. Tapi kalau ada keperluan biasanya saya jawab, saudara, memang ada keperluan ya. Tapi kalau kita sudah berteman, lalu tiba-tiba Anda blok saya, ya saya susah. Ya kan berarti kan memang dia tidak ada niatan mau rekonsiliasi. Ya kan, atau tidak ada niatan untuk baik. Ya sudah, nggak usah. Buat saya susah. Kita mau apa? Kalau sudah bikin susah, saudara ya. Simple ya, hidup itu jangan dibuat ribet, saudara. Makanya ya. Nah kalau Candy itu saya blok. Soalnya kalau saya mesti minta duit, saudara ya. Minta duitnya yang nggak ngurusan ketikang polisi apa. Kamu jangan ganggu saya lagi. Kamu saya omongin kamu nggak nurut. Kamu nggak mau ikut. Kamu udah ikut kelas. Kamu nggak apa namanya. Sudah saya gratiskan. Makanya saya sekarang nggak mau gratisin lagi, saudara ya. Kamu sudah saya izinkan nggak usah bayar. Kamu ikut kelas, tapi kamu malah nggak rajin datang. Ya, terus kamu apologetik kamu ngawur semua, udah kita nggak usah aja deh, saya nggak mau. Nanti kamu bawa-bawa nama saya lagi, kamu ngawurnya bawa-bawa nama saya, emangnya saya blok, udah jangan ganggu saya. Nah, itu beda, saudara ya, karena diomongin ini orang bandel, saudara ya. Udah nggak usah. Tapi kalau kamu nurut diomongin, tapi nggak mau, saya sudah bilang kamu kalau gitu nggak boleh, kamu masih di Indonesia, kamu nggak boleh singgung-singgung Islam begitu caramu. Itu ya kadang-kadang orang salah paham ya. Kenapa? Karena dia tidak dengan hati yang murni. Dia cuma bawa bola panasnya, hatinya nggak sejuk ya. Bentar ya, Nah itu fakta, saudara ya. Makanya kamu jangan singgung-singgung Islam yang di Indonesia. Berapologetik nggak harus singgung-singgung Islam. Nggak usah, saudara ya. Nggak usah. Nggak usah singgung-singgung Islam. Anda di sini belajar ya. Makanya nanti kalau di apologetiknya kita nggak banyak menyinggung Islam. Kecuali kalau di Agios Bible College ya kita belajar semuanya ya, karena kan kaitannya banyak ya. Banyak waktu kita. Gitu ya, saudara ya. Oke, jadi saya sudah. Kalau